Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyati wa jannah syadid jalan qatul muqarrabin. Husanillah mu'alif hadzal kitab Syekh Nawawi ad-Dimashqi subhanallah sallallahu ba'ana wa madina jatina sallallahu syaikhina husanillah mahadina al-asqiya malang. Talamidi ma asati ali baitihim. Lillahi ta'ala lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ke-18. Babuma yukra'u alal maktuhi wa malzu'i. Babuma utawi bab doa yukra'u yang dibaca alal maktuhi ing atase orang yang maktuh itu orang gila, orang yang kehilangan kesadaran. Wal malzu'i lan orang yang digigit binatang kayak ular, kayak kalajengking. Kalau kita, sebagian kita ada yang digigit kalajengking atau dipatuk ular, salah satu doanya ini. Atau orang yang tiba-tiba kayak kehilangan kesadaran, apakah dia diguna-guna orang atau lapo, bisa didoakan dengan ini. Hadis nomor 390, rawainah fi sahih Bukhari wa Muslim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala intalaqa berangkat sepenah farun satu golongan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saking sahabat Kanjeng Nabi fi safratin ing dalem sebuah perjalanan safaru kang padha berjalan sapa mereka ing safrah hatta nazalu sehingga sampai sapa mereka ala hayyin ing atase sebuah perkampungan min ahyail arabi saking perkampungan Arab. Ini rombongan para sahabat Nabi bersama mereka. Ini lagi ada ekspedisi, ada keluar. Kemudian suatu ketika sampai pada sebuah kampung. Fastadofuhu mongko minta jamuan. Jadi mereka kehabisan bekal. Kemudian minta makan hum ing ahyail Arab fa'abau mongko tidak mau ngasih sapa ahyaul Arab ayudhaifuhum ing ento ngasih jamuan sapa ahyail Arab hum ing sahabat. Jadi sampai sebuah kampung mereka minta makan, minta kalau bahasa ininya mereka bertamu agar dikasih makan. Ternyata orang yang kampung tadi nggak mau ngasih makan. Nah, begitu mereka nggak mau ngasih makan, falyudiho. Kemudian dipatuk ular, dipatuk, digigit. Seposa itu zalikal hayy, ketua, kalau bahasa kita apa? Kepala desa gitu ya. Ketua kampung. Ketua kampungnya adalah kemudian kena dicokotulo. Fasau mongko podo tumandang sapa mereka lahu untuk saidul hayy bikuli syai'in. Maka kemudian masyarakat kampung itu berusaha untuk menyembuhkan ketuane yang kepatuk tadi. Tetapi layang fa'uhu, tidak ada yang bisa memberikan manfaat hu ing saidul hayy apa syai'un. Para dukunnya, para tabibnya telah berusaha keras tapi gak sembuh-sembuh. Faqala kemudian ngucap sapa ba'dum karena enggak sembuh, kemudian salah satu mereka berkata begini, lau ataitum lamun nekani sapa sira haulairah ta ing kabilah tadi para sahabat Nabi tadi alladzina nazalu kang padha turun. Apakah enggak sebaiknya kita minta tolong orang-orang itu, para orang Islam yang baru datang itu? La'allahum barangkali ono sapa mereka iku ayakuna yen to indahum ono sandingi mereka apa ba'du syai'in sesuatu. Barangkali mereka bisa menyembuhkan Pak Ketua. Fa'atau mongko kemudian padha nekani sapa orang kampung tadi hum ing para sahabat. Faqalu ya ayyuharrahtu para kabilahnya Kanjeng Nabi. Ani inna saidana saat temene ketua kita
iku ludhiga terpatuk ular. Wa sa'aina lan telah berusaha sapa kita lahum untuk sayyid bikuli syai'in kelan segala sesuatu. Layang fa'uhu tetapi ini tidak bermanfaat, tidak ada pengaruhnya. Fahala indakum fahal ana ta ana inda hadin ana salah satu sira kabeh mingkum saking sira min syai'in saking sesuatu. Kata orang kampung, apakah di antara kalian ada yang kira-kira iso ngobati enggak ketua kami kena ulo? Kala ba'duhum mongko kala ngendika sapa ba'dhum sebagian para sahabat tadi. Para sahabat tadi akhirnya jengkel karena namu gak diopeni, njaluk mangan gak dikasih. Tapi begitu orang ketuane kampung itu kena ulo, mereka marani ning sahabat untuk minta tolong. Mungkin ini sama dengan kita juga. Loh kok enak, aku wau rono gak di itulah. Kemudian sahabat mengatakan gini sebagian, ini sedunia ingsun wallahi demi Allah la arqa. Sebetulnya saya tertarik. Walakin tetapi ini wallahi demi Allah laqad istafaitakum. Ambreh jamuan sapa kita okum istirahat, tetapi falam tu yaiku, tetapi kamu tidak ngasih jamuan sapa sirane ingsun. Fama ana, maka bagaimana ana sapa kita iku birokin tertarik laku maring sira hatta taj'alu sehingga menjadikan sapa sira kabeh lana maring kita julan ing lapar. Saya kemarin kelaparan datang ke situ ke rumah kalian njaluk mangan gak dikasih. Yo bagaimana saya bisa bantu Anda? Kalau memang bantu ya opae opo. Kita begitulah. Fasolahu mongko kemudian ngejak damai orang kampung tadi, ya udahlah kita mohon maaf lah. Ala kotiin ing atase bagian minal gonami la iso nyembuhkan, nanti kamu saya kasih kambing opae untuk menyembuhkan ketua sukunya. Fangtolako karena dijanjikan dikasih kambing, para sahabat lagi lapar kemudian dikasih kambing, yo fangtolako kemudian berangkat. Yang fulu halih niup, sahabat tadi yang dimintai apa bahasa kita jopo-jopo yang dimintai obat, kemudian sahabat tadi berangkat golek gelas, golek air, kemudian air tadi ditiup. Kayak kita, saya kira Anda perlu belajar lah, belajar bukan belajar dukun ya, apa bahasa kita keren ya, belajar ngerukyah ya. Nah, rukyah be nanti anaknya anget ditambani dewe. Sahabat juga gitu, nggawe gelas, nggawe air, kemudian air tadi ditiup alai, kemudian diwacana apa? Alhamdulillahirabbil alamin, diwacana Fatihah. Maca Fatihah, kemudian ditiupkan di air. Kemudian fakaan nama yusitu. Kemudian kayak ngerukyah, Anda pernah lihat rukyah ya? Kemudian orang disuruh tiduran, kemudian kayak ditariki, enggak tahu narik apa. Kan kayak ini juga gitu sahabat, koyok ngelepasi ini seolah-olah, tapi kita nggak tahu kelihatan yang dilepas atau tidak. Karena manusia itu koyok melepas sebagian orang tadi min ekolin saking tali, jadi kayak ngeresiki apa yang Ustaz pernah lihat orang yang rukyah diresiki mempraktekkan kayak gitu sambil baca Fatihah. Fantolako mongko berangkat yamsi melaku amabihi apa kolobatun sakitnya. Ternyata kemudian sakitnya hilang. Hebatnya diwacana Fatihah tok mari ngono sembuh sing tuan rumah tadi kolobatun itu sembuh, sakitnya hilang. Fa'aufu maka karena sembuh fa'aufu mongko memenuhi janji sapa orang kampung mereka julahum ing bagiane mereka alladzi salahu, karena itulah mereka kemudian oleh para kampung dikasih kambing. Salahum alaihi faqala, begitu dapat kambing mau dibagi, faqala ba'dhum aksimu, maka marilah opah tadi, opah kambing itu dibagi.
Qala kemudian ngucap sapa alladzi raqa yang melakukan ru'yah tadi, la taf'alu, aja gawe sapa sira hatta ya'ti Allah, hatta ya'ti nabi, sampai datang sapa nabi. Nunggu nabi lah, nanti kayak nabi kayak apa, karena mereka belum pernah melakukan ru'yah kemudian diupai. Mungkin beliau para sahabat itu kalau melakukan ru'yah mungkin tanpa upah. Nah, sekarang mereka ru'yah kemudian diupai dengan kambing. Maka mereka nunggu nabi, gak berani untuk bagi sendiri. Fanang duru mongko nunggu sapa kita alladzi ya'muruna, yang perintah sapa nabi yang kita. Faqadimu mongko padha ngadep sapa mereka ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakaru lan padha nyebutkan lahu, matur sapa mereka lahu maring nabi, waqala wa mayudrika, malan kopo yudika nemui kaing sira enha iku ru'yatun ru'yah. Apakah, nabi kemudian nanya, apakah kalian melakukan ru'yah? Sumakola kemudian dawuhson apa, qad asabtum, telah ngelakoni bener sapa sira. Aksimu berarti itu ru'yah, berarti boleh. Ru'yah itu boleh. Kemudian aksimu bagi sapa sira wadribu lan ngasih sapa sira maring ingsun ma'akum sahman. Nah, nabi kemudian diaturi lah, kalau sahabat itu mendapatkan upah kambing, nabi kemudian sambil guyonan, loh yo kalau kamu dapat upah yo bagi-bagilah, saya dikasih, bahasa kita begitulah. Wadhahika kemudian ketawa sapa nabi. Artinya kalau kita belajar dari sini, bisa kita itu meru'yah dengan satu, kita boleh meru'yah dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Salah satunya adalah Fatihah. Itu satu. Yang kedua, kalau kita belajar dari hadis ini, kalau kita meru'yah kemudian sembuh enggak, misalnya kemudian dikasih upah, maka berarti kita boleh nerima upah dari ru'yah itu, apapun bentuk upahnya. Wa fi riwayatin faja'ala mongko melakukan sopeman yakra'u halimaca umul Quran. Ketika meru'yah mereka, kalau riwayat lain di dalam Muslim, para sahabat meru'yah orang kampung tadi dengan maca Quran. Bukan maca Quran, maca umul Quran, Fatihah, yang dipakai ubatnya maca Fatihah. Wa ijma'u lan kemudian mengumpulkan buzaqahu wayang tafilu, kemudian ditiupkan ke gelas, ke air, kemudian diminumkan. Biasanya kita gitu ya. Fabaro'a mongko sembuh sapa rajulu, ketua kampung tadi sembuh dengan ru'yah tadi. Fi riwayatin, berapa upahnya ketika itu? Fa'amaro mongko perintah lahu maring ini bisalasina satan, upai 30 kambing, menyembuhkan tadi. Berarti cukup besar. Karena itulah Nabi kemudian godani para sahabat, kalau kamu ru'yah itu boleh, yang kamu lakukan tidak salah. Kamu dapat upah 30 kambing, buat saya dikasih. Artinya guyonannya begitu. Artinya orang yang meru'yah itu berarti boleh nerima upah dari perbuatan perilaku ru'yahnya. Kultu matur sapa ingsun, Mbah Nawawi, wa ma bihi qalabun itu artinya wajaun, sakitnya hilang. Wa raina fi kitab Ibnu Sunni an Abi Rahman Ibnu Laila an rajulin an Abi qala, ja'a datang sapa rajulun, seseorang, ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada seorang sahabat datang ke Nabi. Kemudian orang tadi bilang gini, inna akhi wajaun, inna akhi saat temene saudaraku iku wajaun. Apa wajaun? Sakit. Kanjeng Nabi, saudara saya sakit. Wama wajau ahika, wama laniku apa wajau ahika utawi sakit saudaramu. Oleh Nabi ditanya, saudaramu sakit apa? Faqala menjawab sapa orang tadi, bihi lamam. Dia terkena penyakit lupa ingatan. Bahasa kita lamam itu gila. Dia tidak sadar, ngremeng karepe dhewe. Itu lamam. Kala fabas mongko
ngutusa sapa sira bi klan saudaramu tadi ilaya. Kalau bahasa kita, ya udah kalau gitu saudaramu bawa ke sini. Faja'a mongko datang fajalasa sapa orang tadi fajalasa lan duduk baina yadaihi di dalam di depannya Kanjeng Nabi. Kalau yang hadis tadi yang meru'yah itu sahabat. Nah, sekarang yang meru'yah Kanjeng Nabi. Nabi itu meru'yah orang yang kehilangan kesadaran, lamam, ngeroweng dhewean. Setelah di depan Nabi, kemudian apa yang dilakukan Nabi ketika meru'yah? Faqara'a mongko maca sapa Nabi alaihi untuk orang tadi yang sakit tadi, sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Fatihatul Kitab. Maca Fatihah. Kita yang sering maca Fatihah, kemudian ditiupkan ke air, kalau ini langsung kepada orangnya. Terus setelah Fatihah maca arba'a ayatin min awali surat Baqarah. Berarti alif lam mim sampai endi kuwi? Sampai muflihun ya. Alif lam mim dari kitab la raiba, kayak wong tahlilan. Jadi Nabi itu begitu ada orang sakit diwacana Fatihah, diwacana 4 ayat pertama dari surat Baqarah. Anda bisa catat yang pengen beralih profesi sebagai peruqyah. Ini kan lebih mantap toh, sing ruqyah sarjana. Misalnya Fatihah 4 ayat pertama surat Baqarah. Kemudian wa ataini lan 2 ayat min wasatiha dari tengah surat Baqarah, yaitu wa ilahukum ila wahila ila warahmanir rahim inna fi khalqis samawati wal ardi. Itu hatta faragha sampai selesai. Kemudian yang kemudian dibaca lagi adalah ayat kursi. Ayat kursi, kemudian salah satu ayatin min akhiri surat Baqarah. Berarti apa itu? Lillahi ma fis samawati. Kan kayak wong tahlil. Nek wong loro dilungguhno ning ngarepe dikelilingi ditahlili. Kalau bahasa kita diwacana begitu. Fatihah awal surat Baqarah, tengah surat Baqarah, ayat kursi, kemudian akhir surat Baqarah. Kemudian hatta faragha ayat kursi, kemudian akhir 3 surat terakhir Baqarah, wa ayata lan 1 ayat min awali surat Al-Imran. Surat Al-Imran, kemudian wa syahida annahu la ilaha illallah, itu ila akhiri ayat. Nanti dicek. Wa ayatan min suratil A'raf, kemudian 1 ayat lagi dari surat Al-A'raf, yaitu inna fata'alallahil malikul haq la ilaha illa rabbul azil azim. Wa ayatan min surat Jin, 1 ayat dari surat Jin yang dibaca Nabi ini, wa annahu ta'ala jadu rabbina matakhadha sahibata wala walada. Kemudian setelah itu 10 ayat dari surat As-Saffat. Min awaliha, dari surat awali As-Saffat diambil 10 ayat. Wasalasa lan 3 ayat min akhiri surat Al-Hasr. Ini ayat-ayat ru'yah. Anda bisa mengikuti itu. Kemudian qul huwallahu ahad, surat Ikhlas, kemudian Falak bin Nas. Itu yang dibaca Nabi ketika meru'yah orang yang hilang kesadaran. Tinggal kuat kita doanya. Itu ayat-ayat ru'yah yang kita bisa ambil. Kalau kita belajar di sini, ketika ada orang sakit, Nabi meru'yah dengan ayat-ayat Al-Quran, maka mungkin pada konteks kiasnya, kemarin ada pertanyaan toh, Ustaz, bagaimana kalau saya naksir seseorang, kemudian saya menggunakan ayat Al-Quran agar dia tertarik pada saya, itu boleh enggak? Kayak ayat podo iki yuk, boleh. Kan ini menggunakan Al-Quran untuk meru'yah, menyembuhkan. Yang satunya menggunakan ayat Al-Quran untuk menarik dia. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni. Biasanya ayatnya kita diwaca. Dibaca Fatihah kemudian diwiridno itu. Ini ayat ru'yah yang kita bisa ikuti. Yang ini yang meru'yah Nabi sendiri. Ini dibaca oleh Nabi untuk meru'yah orang. Ayatnya banyak banget. Nanti Anda bisa cek di
diidentifikasi. Nah, kalau ada yang mulai belajar meru'yah silahkan. Kultu al-lamam, lamam itu apa? Yaitu torofun minal junun, yaitu bagian dari sakit gila, itu lamam, mulai kehilangan kesadaran. Mungkin belum gila banget, tapi dia sudah mulai meracau. Yalumu bil insani wa ya'tarifihi. Oke. Warwaina fi Sunan Abi Dawud. Kalau tadi di Sunan Ibnu Sunni. Nah, sekarang di Sunan Abi Dawud bi isnadin sahih, dengan sanad sahih, min Kharijata Ibnu Salti an amihi qala ataitu datang sapa ingsun an nabiyya ing kanjeng Nabi. Fa aslamtu, kemudian salam sapa ingsun, sumaroja'tu, kemudian bali, fa marartu, kemudian lewat sapa ingsun. Suatu ketika ini Kharijah binti Salbi, pamane berarti yang cerita, sowan Nabi, setelah pulang dari sowan Nabi, beliau lewat ala kaumin ing atase kaum, indahum kono sandi kaum, rajulun, ada seseorang, majnunun, orang yang gila, musakun bil hadid, yang ditali dengan besi. Kalau dalam bahasa kita apa ya? Dirantai ya. Biasanya wong gendeng kan gitu. Lah wong Jawa dia apa gitu? Dibelok, yang kakinya diikat di kayu biasanya ya, untuk dia agar dia tidak keluyuran. Nah, ini juga begitu. Ternyata pada sahabat juga ada seorang gila yang ditali dengan besi, dirantai. Faqala ahluhu, kemudian keluarganya mengatakan, inna hudisna, inna sedune kita iku hudina diceritani sapa kita anna sahibaka, sak temene kancamu iki hadza iku qajaa, datang bi khairin kan baik. Yang baru sowan ke Nabi tadi ditanya, saman kan baru sowan dari Nabi, adakah sesuatu yang baik yang bisa digunakan untuk ngobati saudara kita yang gila tadi? Fahal indaka syai'un tudawihi, fahal indaka noto di sampingmu apa syai'un tudawihi, kang bisa nggawe obat. Kamu kan sowan dari sowan Nabi, ada nggak sesuatu obat yang digunakan untuk menyembuhkan orang yang sakit gila tadi? Fakoroktu, karena dia dimintai tolong karena habis sowan Nabi. Fakoroktu, mongko moco sapa ingsun membacakan ing orang tadi bi Fatihatil kitab, dengan moco Fatihah. Alhamdulillah, fabaro'a, sembuh. Wah, itu luar biasa. Wong gila diwacana Fatihah sembuh. Yang tadi juga gila toh, yang diru'yah Nabi tadi. Cuma tidak ada informasi dia sembuh atau tidak. Tetapi Nabi yang ru'yah, saya kira kita tidak ada keraguan. Insya Allah selesai. Nah, ini sahabat Nabi yang diminta, ada orang yang sama kasusnya majnun. Kemudian diwacana Fatihah, fabaro'a, kemudian sembuh. Fa'atuni, karena dia maca Fatihah, yang gila tadi sembuh, maka kemudian dia mendapatkan upah. Fa'atuni, mongko ngasih sapa mereka ni ingsun diupai piro? Mi'ata satin, 100 kambing. Wah, itu menjanjikan banget ini profesi ini. Daripada bisnis opo atau melakukan opo, honornya nggak banyak. Kalau sekali suwuk mari 100 kambing kan lumayan. Saya kira kan lebih menjanjikan. Orang sahabat tadi mendapatkan upah 100 kambing. Karena mendapatkan 100 kambing, dia kepikiran. Karena itu dia kemudian sowan Nabi lagi. Fa'ata itu, mongko kemudian datang sapa ingsun an-nabi ing Nabi. Fa'akhbartuhu, kemudian ngasih kabar sapa ingsun ing Nabi. Karena saya merasa saya itu hanya maca Fatihah tok loh, diupai 100 kambing. Itu bukan menakutkan. Artinya khawatir orang itu jangan-jangan saya salah. Wong hanya maca Fatihah. Artinya kan maca Fatihah kan enggak susah. Tapi kemudian dapat imbalan 100 kambing. Karena itu dia khawatir. Sehingga dia matur Nabi, boleh enggak saya mendapatkan 100 kambing tadi? Faqala, kemudian nanya sapa Nabi, hal ila hadza, apa yang kamu baca? Apakah Fatihah saja atau baca yang lain? Wa firiatin hal kulta, apakah ngucap sapa sira ghairu hadza? Ada enggak obat-obat lain? Ada enggak bacaan lain selain Fatihah? Kultu,
La. Mboten Nabi saya hanya baca Fatihah tok loh. Berarti dia meru'yah hanya dari Al-Quran, tidak meru'yah dari bahasa-bahasa lain. Karena ada toh mungkin sudah diterjemahkan bahasa Jawa. Tombo teko loro lunga. Kan gitu. Lai bapak biyen. Nah, kita anak-anaknya sakit panas, cuma diwaca Fatihah langsung. Kita ingat Fatihah, hadiah Fatihah Kanjeng Nabi, para wali, kemudian orang tua dan macam-macam. Terakhir itu cuma disuwuk tombo teko loro lunga, kemudian disuwuk. Yuk mari kita sembuh. Lai biyen. Lah kita sembuh pun enggak dicoba. Lah nek koncone loro diruyah bareng-bareng. Nah, kata Nabi ketika mendapatkan, Nabi memastikan apakah ru'yahnya hanya dengan baca Al-Quran, baca Fatihah saja. Dia mengatakan iya, tidak baca yang lain. Fakola, kemudian Nabi mengatakan khudha, ngambil sapa sira ha ing kambing. Berarti upah ru'yah itu boleh. Kalau di sini dia mendapatkan upah fala amri, maka demi laman akala mangan sepeman biru yatin batilin. Ada orang yang cara ru'yahnya salah, tapi yang Anda lakukan ru'yahnya tadi benar karena hanya menggunakan Al-Quran. Lakot akalta, teman-teman moco makan sapa sira biru yatin hakin, hasil dari ru'yah yang benar. Berarti selama kita menggunakan ru'yah dengan Al-Quran maka boleh. Dan ketika kita mendapatkan imbalan dari hasil ru'yah itu pun juga boleh. Ini perdukunan bisa berkembang. Waroyna fi kitab Ibnu Sunni radhiyallahu an. Kita lanjutkan sampai akhir. Fi riwayatin ukhra li Abi Dawud faqala fiha an Kharijah an Ami qala akbalna. Madhep sapa kita min indi Rasulillah saking Kanjeng Nabi. Fa ataina mongko nekani sapa kita ala hayyin ing atase perkampungan minal Arabi. Suatu ketika ini riwayat dalam Ibnu Sunni dari Abu Dawud. Ini ada orang namanya Kharijah. Pamannya itu habis sowan Nabi. Begitu sowan Nabi ngelewati orang kampung. Faqalu, mongko kemudian padha nanya orang kampung tadi, indakum dawaun, apakah engkau membawa obat? Fa inna indana krana satune di kita iku ana mak Tuhan. Orang yang orang kehilangan kesadaran, mak Tuhan itu orang gila. Fil kuyuti yang ditaleni, diikat. Ada orang gila yang diikat. Faja'u, mongko kemudian nekani padha teka sapa mereka bil makuti fil kuyuti, pada orang yang gila yang diikat tadi. Faqara'tu, kata pamane Kharijah, setelah saya diajak ke ini salah satu warga kampung yang gila yang diikat dengan tali. Kalau yang di atas tadi kan diikat dengan besi, kalau ini hanya diikat dengan tali. Faqara'tu, kemudian maca sapa ingsun. Apa yang dibaca? Fatihatul Kitab, diru'yah dengan Fatihah. Salasa mocone tidak pisan ternyata. Salasa ayamin, 3 hari. Udwatan wa asian, pagi dan sore. Jadi dia diterapi bahasa kita. Ru'yah diterapi setiap hari diwacana Fatihah pagi dan sore. Kemudian ajma'u ngumpulna sapa ingsun buzaki ing air ludah. Jadi biasa tau lah kita ngru'yah biyen orang disebul. Nah, begitulah. Jadi summa atakilu, kemudian niup sapa ingsun. Fa kana ma'a, mongko kemudian seolah-olah nusita dilepaskan min iqalin saking ikatan. Fa tauni, karena saya meru'yah tadi 3 hari 3 malam diwacana Fatihah, diterapi dengan ru'yah Fatihah pagi dan sore selama 3 hari. Fa'atuni, kemudian ngasih sapa mereka ni ingsun ju'lan ing opah. Kemudian saya dikasih opah. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun la. Awalnya saya enggak mau dikasih upah itu. La, enggak. Fakolu.
Kemudian mereka orang kampung tadi berkata gini, sal an-nabiyya, kalau kamu nggak mau, coba tanyakan ke Nabi, boleh nggak kamu nerima upah? Fa'asal tumuhu, maka kemudian nanya sapa ingsun ing Nabi. Begitu apa jawaban Nabi? Kul, berarti terimalah, makanlah, artinya boleh nerima upah dari ngruyah. Wala amri man akal biruk batilin, tetapi lakot akalta biruk yatin hakin. Artinya ru'yah itu macam-macam, ada yang ru'yah benar, ada yang ru'yah salah. Ru'yah salah itu adalah ru'yah yang benar adalah ru'yah dengan menggunakan Al-Qur'an. Kalau ada orang menggunakan Al-Qur'an sebagai ru'yah dan ternyata sembuh dan kita mendapatkan upah dari itu, maka boleh. Rawaina fi kitab Ibnu Sunni an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu annahu qara'a. Ini ada lagi Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ternyata juga ngeru'yah. Apa yang diru'yah? Membaca sapa ingsun fi udhuni mubtala, ing dalem kupinge orang yang hilang kesadaran. Jadi ada orang yang kehilangan kesadaran, kemudian di telinganya itu dibisiki dengan ayat Al-Qur'an. Fa'afaqo, kemudian sembuh. Ini kalau yang sahabat itu diwacana Fatihah tok sembuh. Kita itu perlu kadang ndonga macam-macam. Wis ke dokter macam-macam. Fa'afaqo faqala. Kemudian sembuh. Faqala mongko dawuh lau kete Ibnu Mas'ud sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maqara'ta fi udhuni. Nabi nanya kemudian, "Maqara'ta, apa yang kamu baca fi udhuni dalam kupinge tadi? Orang yang hilang kesadaran tadi kamu bisik apa ning kupinge?" Faqala mongko jawab sapa Ibnu Mas'ud, "Qara'tu maca sapa ingsun afa hasibtum annama khalaqnakum abasa." Itu yang biasanya di apa ini? Wiridul latif ya. Dibisiki tadi. Orang yang sakit tadi hilang ingatan, dibisiki dengan ayat tadi. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa, terus sampai ayat terakhir. Hatta faragha ila akhir surat. Sampai akhir surat. Ini surat apa? Al-Mu'minun. Sampai akhir surat. Coba apa jawabannya Nabi? Ini berarti ayat ru'yah yang luar biasa. Nabi kemudian jawab begini, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna rajulan, lamun sak temene seseorang iku kemungkinan membisikkan yang dengan keyakinannya iku qara'a biha ala jabalin lanazala, mongko yakti apa nazala. Lah wong Jawa ngatakane lugur, apa jatuh. Jadi lugur apa? Longsor. Jadi kata Nabi, andekan orang dengan penuh keyakinan membacakan afahasibtum annama khalaqnakum abasa sampai akhir ayat, akhir surat, itu dibacakan ke sebuah gunung. Gunung pun bisa longsor. Itu saking hebatnya ayat ini. Sehingga dibisikkan kepada orang yang kehilangan kesadarannya langsung sembuh. Kayaknya kita bisa. Kadang kan kita itu persoalannya nggak tahu ayatnya yang mana yang kita baca. Tapi lah dengan penuh keyakinan, apapun yang kita baca bisa sembuh. Wong hanya tombo teko loro lungo, gitu aja lo sembuh. Apa mana kalau ayat Al-Quran yang kita baca, insya Allah luar biasa. Oke, saya kira begitu. Ya. Apakah ada tata caranya meruqyah? Tata cara meruqyah, Ustaz nggak tahu juga karena nggak pernah meruqyah. Tetapi saya kira Anda bisa bertanya ke orang-orang yang biasa meruqyah. Terus terang kalau Ustaz nggak pernah meruqyah, nggak pernah diruqyah, sehingga nggak tahu tata caranya kayak apa. Tapi mestinya ada, karena ini ada aturan main. Itu kan menjadi sebuah disiplin. Kalau kita belajar kitab, ada sebuah kitab yang khusus doa-doa ruqyah begini. Kalau nggak salah namanya Samsul Ma'arif, kitabnya tebel segini. Dulu kita ingat pernah mau ngaji itu, tapi nggak jadi. Itu kitab, kalau bahasa kita, kitab dukun, kitab resep. Jadi kalau sakit ini dibaca no ayat ini, sakit ini, itu ada aturan main. Biasanya didahului dengan tadi kirim Fatihah untuk Kanjeng Nabi dan semuanya, kemudian ditiupkan
dan seterusnya. Cuma kalau secara detail saya nggak tahu karena nggak pernah meruqyah dan nggak pernah diruqyah. Tapi saya kira Anda bisa nanya ke orang yang ahli dalam bidang itu. Kalau misalkan kita mengobati diri kita sendiri dengan air itu, Oh, ya boleh nggak? Bisa nggak kita mengobati diri sendiri dengan maca? Ya boleh, insya Allah bisa. Misalnya kalau kita punya sumpek gitu ya, diwacakno opo, kita belajar moco, itu kan kemarin kan ingat toh, alai moco ini sumpeknya hilang, moco ini galaunya hilang, berarti boleh kita meruqyah diri sendiri. Misalnya kita punya kepikiran, saya kok nggak merasa tenang, nah, maka kita biasakan baca ini bisa. Nah, artinya kita ngobati diri kita sendiri boleh dan bisa, tidak harus dengan orang lain. apakah semua orang bisa meruqyah atau hanya orang yang berilmu saja? Semua orang boleh bisa meruqyah nggak? Kayaknya bisa, cuma kualitasnya mungkin beda. Ada yang ruqyah bolak-balik gak sembuh-sembuh, kan itu kayak dokter toh. Mungkin semua orang bisa mendeteksi sakit dan dalam konteks tertentu bisa tahu obatnya. Tapi kan dokter jauh lebih ahli dalam bidang kita. Artinya kalau kita ingin meruqyah diri kita atau kalau dalam konteks tertentu untuk pengobatan pertama silahkan. Tetapi tentu ada orang yang memang lebih ahli dalam meruqyah. Artinya pada dasarnya semua kita bisa, tetapi ada yang lebih ahli untuk itu. Sehingga kan kalau kita nggak bisa sembuh, ya cari orang yang lebih ahli untuk ruqyah. Kayaknya begitu. Baik, Al-Fatihah. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi wa'allimna ladzi fa'una rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabati lana bitilina rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi wa'allimna ladzi fa'una wa'allimna wa faqih lana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.